sumber segala yang baik, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, sumber segala berkat. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, tak berkekurangan orang yang takut akan-Mu. Haleluya, Tuhan yang pelihara, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan, kami mengandalkan-Mu, kami berharap padamu setiap waktu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ayat ini kalau saudara mendalami sulit, apalagi tidak mendalami, ya. Ayat ini sulit, tapi saya akan coba menjelaskan ayat ini, ya. Coba saudara dengarkan supaya saudara ngerti akan ayat ini dalam bentuk yang sebenarnya. Dikatakan, coba saudara perhatikan ya, segala sesuatu halal bagiku. Ya, perhatikan.
segala sesuatu halal bagiku. Jadi tidak ada larangan apa-apa. Ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Coba saya ulangi lagi. Segala sesuatu halal bagiku. Saudara mau berbuat apa saja boleh. Ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ya, ini sing penting. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Saudara, kalau tidak cermat dalam ayat ini, saudara akan berkesimpulan apapun yang saya perbuat itu halal. Ya. Nah, saudara, kenapa Paulus menulis surat ini? Nah, itu saudara mesti tahu. Kenapa Paulus menulis surat ini dengan kata-kata ini? Ya, saudara harus mencermati, sebab kalau tidak, ini bisa jadi pegangan saudara, ya. Bisa jadi senjata saudara, segala sesuatu halal kok. Ya. Cuma berguna atau tidak berguna itu tergantung saya. Ya. Segala sesuatu halal kok. Tetapi berguna atau tidak berguna itu terserah saya. Ya. Kalau kita tidak ngerti, ini jadi senjata kita. Ya. Seperti pamannya sing kecil saja, ya. Sing kecil saja merokok. Siapa bilang merokok dilarang? Ini kecil saja. Tidak ada yang melarang. Terus tapi berguna atau tidak? Loh, itu tergantung saya. Terserah saya, berguna atau tidak. Ya. Jadi berarti kalau kita merokok itu tergantung saya. Berguna buat saya apa tidak? Tidak ada yang melarang. Ini yang kecil. Belum nanti saya ceritakan yang berat-berat, sama saja. Ya, lantas kita berpikir, loh, mosok ajaran Tuhan itu begitu, ya, mosok ajaran Tuhan itu begitu, ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu, ya, kenapa ayat ini muncul di dalam Alkitab, sebab pada waktu itu, saudara, orang Yahudi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Ya. Jadi kebudayaannya itu sangat dipengaruhi. Ya. Nah, kebudayaan Yunani itu mempunyai budaya yang disebut libertinisme, yaitu segala sesuatu halal.
Ya, pumpung kita hidup apa saja kita bisa lakukan. Itu namanya libertinisme. Ya, pumpung kita hidup segala sesuatu kerjakan. Nah, orang Yahudi atau orang Israel sangat terikat dengan Taurat. Ya, Taurat itu juga keras, tapi Taurat isi kalah mbek kebudayaan, sehingga orang-orang Israel sebagian menganut kebudayaan Yunani. Jadi orang Israel itu kalau saudara baca di dalam kitab suci, ya, upamanya, ya, ini upamanya di dalam Injil Yohanes pasal 4, ya, saudara dengar ceritanya Tuhan Yesus dengan perempuan di sumur, ya. Perempuan itu mau ngambil air di sumur itu. Nah, Tuhan Yesus di situ, Tuhan Yesus berkata, beri aku minum. Lantas perempuan itu, loh, gue tidak punya timba, bagaimana? Ya, terus punya omong, Tuhan Yesus berkata, bawa suamimu ke sini. Ya, Tuhan kan berkata, bawalah suamimu ke sini. Loh, aku tidak ada suami loh. Ya, memang dia tidak punya suami. Lantas Tuhan berkata, benar kamu tidak punya suami, tapi kamu itu sudah 5 suamimu, yaitu suami ini orang lain. Ya, sing belakangan ini juga bukan suamimu. Di sini menggambarkan bahwa kebudayaan ini membuat orang-orang Yahudi menjadi begitu rusak sampai kepada pelacuran itu dihalalkan. Tidak ada yang ngalang-ngalangi. Ya. Sampai bojone 5, tidak ada yang ngalang-ngalangi. Sebab dikatakan segala sesuatu halal. Ya, jadi bangsa Israel banyak yang menganut kebudayaan ini. Ya. Itu yang berat-berat. Ya. Jadi segala sesuatu lah, kamu mau berbuat apa saja boleh, tidak ada yang larangi. Ya. Maka itu di sini disebut libertinisme, artinya orang itu menghalalkan segala sesuatu. Ya. Tetapi Paulus berkata begini, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Aku tidak mau diperhamba. Ya, baik merokok itu kan kita diperhamba oleh rokok. Ya, aku tidak mau diperhamba oleh sesuatu pun. Nah, kata-kata ini lahir, ya saudara. Ya, kata-kata ini lahir. Paulus berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Saudara mesti mengerti kata-kata diriku. Ya, saudara perhatikan
Diriku. Kata diriku itu dari asal kata kepribadianku. Ya, diriku itu kepribadianku. Nah, berbicara tentang kepribadian itu, waktu Allah menciptakan manusia, itu manusia yang berpribadi. Ya. Waktu Allah menciptakan binatang, itu tidak disebut binatang yang berpribadi, enggak. Allah menciptakan manusia itu manusia yang berpribadi. Kenapa beda antara manusia dan binatang? Sebab manusia itu disebut pribadi, mempunyai pikiran. Sudah sering saya ungkapkan, saudara catat betul-betul. Mempunyai pikiran, mempunyai kehendak, dan bebas untuk bertindak sesuai dengan kehendak pikiran kita. Ini saudara catat betul-betul ya. Manusia itu bebas bertindak sesuai dengan kehendak pikirannya. Sebab saudara-saudara, kalau manusia tidak diberi kebebasan, ya, manusia tidak bisa bertindak. Seperti umpamanya orang menciptakan robot, ya, robot itu persis seperti manusia, bisa disuruh apa-apa, tetapi kebebasan tidak ada. Robot tidak ada kebebasan. Robot bergerak kecuali kalau digerakkan. Nah, kalau Allah menciptakan manusia seperti robot, apa artinya? Ya, diberi kebebasan. Lah, kebebasan ini oleh manusia yang tidak mengenal Allah, bebas. Saya diberi kebebasan kok, sama dengan itu. Segala sesuatu halal, halal semuanya. Ya, semua kita diberi kebebasan kok. Semua boleh, mau berbuat apa saja boleh. Sebab kita diberi kebebasan. Nah, saudara-saudara, terus Paulus ini berkata begini, saudara, jelas ya, bahwa manusia itu juga diberi kebebasan oleh Allah. Saudara tidak mengerti kitab suci, saudara, Allah juga memberi kebebasan kok, ya. Saudara yang tidak ngerti kitab suci, saudara bertindak bebas. Alkitab juga berkitab bebas kok. Nah, Paulus berkata, tetapi aku tidak membiarkan diriku. Tadi saya katakan, diriku itu kepribadianku. Aku tidak membiarkan kepribadianku diperhamba oleh sesuatu. Kata sesuatu itu diantaranya itu keinginan. Ya, saudara, di antara sesuatu itu yang paling sulit bagi manusia itu keinginan.
Jadi saudara-saudara itu hati-hati dengan keinginan loh, ya saudara. Keinginan itu tidak selalu baik, tetapi keinginan itu memberikan dorongan pada kita untuk harus melakukan. Upamanya, saudara, sekarang ini tidak ada orang yang tidak punya sepeda motor, upamanya, saudara, upamanya. Tetapi juga banyak yang tidak punya sepeda motor. Tetapi ada seorang anak Tuhan tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa, tapi kepingin duwe sepeda motor. Itu keinginan loh saudara. Ya, kabeh duwe sepeda motor, saya kok tidak. Kepingin duwe sepeda motor. Ya, dari kepingin itu, lantas saudara ini, apa sing tak nggo tuku sepeda motor, apa aku tidak punya. Ya, tapi keinginan, sebab apa itu? Semua orang punya, ya saya juga harus punya. Dari dorongan keinginan itu, saudara lalu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, apakah mencuri, apakah merampok, ataukah ngapusi dan sebagainya, itu didorong oleh karena keinginan. Ya, didorong oleh keinginan. Nah, Paulus berkata, tapi aku tidak membiarkan kepribadianku, kebebasanku yang diberikan oleh Allah diperhamba oleh sesuatu pun, yaitu diantaranya oleh keinginan. Nah, kita harus hati-hati, saudara. Ya, jangan saudara terpancang pada, oh segala boleh kok. Tuhan juga memberi kebebasan. Ya, Tuhan juga memberi kebebasan, segala boleh. Dan ini juga dikatakan, hati-hati saudara. Ya, kata kuncinya itu di sini. Saudara buka Mazmur 128, itu sudah sering saya ungkapkan, tapi mungkin saudara kurang mencatat baik-baik ya. Mazmur 128 ayat 1. Ini kuncinya, saudara. Ya, oleh sebab itu saudara perhatikan, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, perhatikan firman Tuhan ini, ya, perhatikan. Apalagi kita tiap pagi datang di sini, kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini kuncinya. Mazmur 128 ayat 1, saudara catat betul-betul. Di sini dikatakan nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Hidup itu Allah sudah menyediakan kebahagiaan. Allah menciptakan manusia, sebelum manusia tercipta itu Allah sudah mempersiapkan kebahagiaan manusia. Ya, waktu Allah menciptakan langit dan bumi,
Dan waktu bumi itu diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mempersiapkan bagaimana supaya manusia bahagia. Diciptakan Taman Firdaus atau Taman Eden. Itu Taman Firdaus Eden itu sama dengan kebahagiaan untuk manusia. Ya. Manusia yang ada di Taman Eden pasti bahagia. Ya. Mazmur mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia. Taman Eden itu taman bahagia. Manusia yang hidup di Taman Eden pasti bahagia. Ya. Tetapi kenapa manusia tidak berbahagia? Keinginan itu lahir. Lahirnya keinginan itu dari kuasa kegelapan. Ya. Terus Adam dan Hawa lahir suatu keinginan. Aku kepingin loh. Oh, itu buah yang dilarang oleh Tuhan. Aku kepingin kok buahnya begitu menarik. Ya. Rasanya itu enak untuk dimakan. Ya. Buahnya itu menarik. Aku kepingin. Nah, lahirlah keinginan. Ya. Sehingga manusia itu tidak bahagia, lahir keinginan. Aku kepingin makan buah itu. Didorong oleh keinginan, Hawa memetik buah itu. Ya. Karena memetik, Tuhan sudah pesan jangan makan loh. Nek mau makan kamu mati. Itu bukan berarti buah itu mengandung enzim atau pohon itu pohon keramat atau pohon yang mengandung kematian. Bukan, itu pohon biasa. Cuma dari pohon itu Allah ingin tahu manusia itu patuh be Allah atau tidak. Nah, dari keinginan Hawa itu, dia memetik buah itu. Lantas manusia itu, ya seperti Tuhan berkata, ya mati. Arti kata mati itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah itu berarti susah, menderita, bahaya, sakit, sengsara, dan semua yang dirasakan manusia itu akibat keinginan. Ya. Nah, tadi kita baca tadi segala sesuatu halal kok. Ya, segala sesuatu halal. Nah, Mazmur ini mengingatkan saudara, ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, saudara mesti perhatikan, saudara esok datang di sini itu perlunya apa? Nek perlunya cuma omong-omongan tok ya di rumah saja. Di sini kan saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Nek saudara omong-omongan, tidak dengarkan firman Tuhan, lah percuma saudara datang pagi-pagi, ya toh? Ya enggak. Saudara percuma datang pagi-pagi tidak ngerungokno firman. Padahal firman Tuhan ini penting sekali untuk membimbing hidup saudara kepada taraf hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, nek cuma omong-omongan tok, ya, saudara lah pereman-eman, ya. Maka itu dengarkan betul-betul. Kenapa manusia berdosa? Karena dari keinginan. Ya, keinginan.
Nah, Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang menghormati Tuhan. Orang yang patuh pada firman Tuhan itu berbahagia. Lalu dilanjutkan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalannya Tuhan. Tuhan beri kebebasan. Kamu mau hidup apa saja boleh. Tetapi itu tidak bahagia. Yang bahagia itu orang yang hidup menurut jalannya Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi Paulus berkata, betul, halal semua hal. Boleh itu orang dunia bilang halal. Tapi aku tidak memberikan diriku diperhamba oleh keinginan. Ya. Saya ini tidak mau diperhamba oleh keinginan. Tetapi keinginan harus saya perhambakan. Keinginan itu harus saya perhambakan. Jangan saya diperhamba oleh keinginan. Keinginan harus saya perhambakan. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan. Semua punya keinginan. Tetapi kalau kita kuat di dalam kehidupan rohani kita, ya, itu keinginan kita hambakan. Loh, betul saya ingin. Tetapi saya tidak mampu kok. Jangan keinginan itu membuat saya jadi hamba, lantas saya berbuat yang tidak. Lah ini, kalau ayat ini saudara, ya, bisa mengena hati kita, saudara akan gampang lebih maju lagi di dalam Tuhan, gampang. Dan Mazmur berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak menggunakan keinginannya. Ya, saudara-saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan. Walaupun keinginan, tapi kalau kita hidup menurut jalan Tuhan, kita tidak, andai kata Hawa itu takut akan Tuhan, dia ingin buah itu. Loh, saya tidak boleh ini, saya takut, betul, saya masih berjalan menurut jalannya Tuhan. Kalau itu tidak ada manusia yang jatuh, tidak ada. Ya, ini saudara pegang betul-betul, sebab Tuhan bilang berbahagia. Bahagia itu bukan nek duit akeh, punya kedudukan baik, semua punya itu bahagia. Salah. Itu cara berpikir yang salah. Bahagia itu ya orang yang takut pada Tuhan. Walaupun tidak ada apa-apa. Wah, kepingin tapi tidak ada apa-apa. Jangan keinginan itu memperhambakan kita untuk mengikuti keinginannya. Tetapi kita menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 tadi, jangan saudara terkecoh seolah-olah kabeh boleh, sembarang boleh kok. Jangan terkecoh. Ya, tetapi kita tetap ambil jalan Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup
menurut jalannya, gak nganggu karpe dewe, tidak nganggu keinginane dewe, menurut jalannya Tuhan. Banyak doa. Kalau saudara banyak doa, saudara bisa mengalahkan keinginan, ya. Kita akan berdoa, ya, saudara. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menyentuh hati kami. Seringkali dengan tidak sadar kami ini sudah diperhamba oleh keinginan kami. Sehingga seringkali Tuhan kami jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan, Paulus berkata, aku tidak mau diperhamba oleh keinginan. Aku hanya mau menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Biar kata-kata ini menusuk hati kami, sehingga kami yang setiap pagi datang di tempat ini bukan datang pulang dengan cuma-cuma, tetapi kami datang pulang memperoleh sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus, jamah kami semua. Jangan kami membiarkan diri kami di luar pimpinan Roh Kudus. Tetapi biar Roh Kudus memimpin kami sampai kami bisa merasakan hidup menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, biar damai sejahtera Bapa, kebahagiaan dari Bapa menyertai saudara, sukacita di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua.